Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman pemilih. Saya Dendi Trisnadiah dari Pojok RT mengundang teman pemilih dimanapun berada untuk mengikuti obrolan ringan kita dengan tamu istimewa, tokoh istimewa, tentunya di kalangan penyelenggara pemilu dan teman pemilih dimanapun berada tentu mengenal beliau. Dan beliau kami minta untuk berkenan mengisi acara dialog ringan ini di sela-sela aktivitas beliau mengikuti kegiatan kirap secara nasional yang kita ketahui dilaksanakan secara nasional di 8 titik dimulai dari KPU Republik Indonesia ya Pak ya, di Jalan Imam Bonjol, dan diikuti, saya baca ya Pak ya takut salah ini, dan diikuti di 7 titik berikutnya di Aceh, Batam, Tanjung Selor, Pontianak, Kalimantan Barat, kemudian Kepulauan Morotai, Kupang, NTT, Jayapura di Papua, dan kembali terpusat di KPU RI. Dan tentu beliau kita lihat memang capek juga. Kalau kita lihat rutenya panjang, tapi misi yang beliau bawa ini adalah misi sosialisasi sesuai dengan divisi yang dikoordinir oleh beliau. Dan tentu tidak lengkap dialog kita ini, kami ingin mengenalkan siapa beliau. Senyumnya sudah terlihat. Beliau adalah ketua ataupun koordinator divisi sosialisasi. Ketua divisi ya. Ketua divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, Bapak Agus Melas. Saya kalau mendengar nama Agus Melas terinspirasi oleh artis di era 70-an. Iya. Memang beliau di dunia akting, Bapak sebagai praktisi pemilu. Iya. Tapi mungkin ada yang sama juga Pak ya? Sama-sama Surabaya. Oh begitu ya. Karakter? Biasanya kalau yang artis biasanya antagonis ya. Lebih banyak sih beliau memang antagonis. Tapi kalau saya nggak tahu. Kalau saya lihat Bapak sepertinya. Ya kalau KPU dipaksa protagonis. Oh gitu ya, harus ya Pak ya. Netral. Iya netral lah. Iya. Beliau berkenan untuk berdialog sedikit tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Terkait dengan PKPU ini Pak, kebetulan kita kan di KPU Provinsi ini ada JDIH ya Pak ya, di channel YouTube JDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat. Dulu kita kenal dengan podcast yang sedang familiar itu Pak ya. Namun kali ini dialog kita anggap dialog ringan ya Pak ya. Kebetulan juga beliau saya lihat tampilannya begitu santai. Jadi santai, berisi, berkualitas. Kita tanya, iya tentu ya Pak ya. Terkait dengan PKPU 9 ini Pak, terkait dengan partisipasi masyarakat. Kegiatan kirap secara nasional ini tentu mempunyai strategi yang memang menjadi sasaran utama dari KPU RI. Bisa Bapak cerita Pak, sebenarnya kebijakan ini terkait dari apa yang melatar belakangi KPU RI untuk melakukan kirap secara nasional ini? Ya sebenarnya ini bagian dari komitmen awal pada saat saya mendaftar sebagai calon anggota KPU. Waktu itu kami semua ya para calon itu punya 2 kali kesempatan untuk mempresentasikan tentang visi misi. Nah salah satunya di tim seleksi waktu itu. Tim seleksi yang di KPU RI. Ini bagian penting bahwa KPU itu satu-satunya lembaga yang tidak ada bandingannya di Indonesia yang punya segala informasi tentang kepemiluan. KPU itu satu-satunya lembaga yang tidak ada bandingannya di Indonesia yang punya kapasitas sumber daya dan anggaran untuk mengelola penyelenggaraan pemilu. Jadi ada 2 dimensi penting. Yang pertama dimensi pengetahuan dan pengalaman yang taruhlah kurun waktu sejak pemilu 99 misalnya sampai 2019. Itu kan mengumpulkan segala pengetahuan, pengalaman tentang kepemiluan, dan tidak ada lembaga lain di Indonesia yang punya kapasitas untuk selain KPU. Yang kedua, pengalaman penyelenggaraan pemilu, tata kelola pemilu, manajemen pemilu itu hanya dimiliki oleh KPU dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Kalau konteks untuk pengawasan kan lembaga lain. Nah, jadi 2 dimensi penting ini yang kemudian coba saya rekam dan kemudian saya coba tuangkan sebagai satu refleksi kritis bahwa KPU RI ini ke depan harus bisa menjadikan dirinya sebagai pusat pengetahuan dan berbagi pengalaman tentang kepemiluan. Dan yang kedua,
pusat bagi adanya kerjasama atau kolaborasi multi pihak. Nah di situ itu yang poin paling penting tuh. Nah nanti baru kemudian strateginya macam-macam kan gitu. Oh, iya. Terkait dengan kolaborasi, seperti apa bentuk kolaborasi tersebut? Kemudian tentu ada yang terkait dengan pihak-pihaknya. Apa saja itu? Ya tentu kan gini, KPU itu sebagai satu entitas lembaga gitu ya. Dia dalam menyelenggarakan pemilu berada di dalam satu ekosistem yang saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya KPU dalam konteks penganggaran akan banyak berdialog, berkomunikasi dengan misalnya pemerintah dan DPR. Kemudian dalam merumuskan berbagai pengembangan pengetahuan tentang kepemiluan dan pengalaman kepemiluan, bekerja sama banyak dengan apakah kelompok-kelompok cerdik cendekia yang ada di kampus, di perguruan tinggi ataupun di kelompok-kelompok masyarakat sipil. Dan juga lembaga-lembaga lain dalam konteks kolaborasi, ada misalnya lembaga donor, ada lembaga-lembaga charity, baik itu yang sifatnya charity dari misalnya badan usaha milik negara misalnya, itu semacam itu satu hal yang perlu dipotret dan tidak bisa diabaikan oleh KPU karena semua dianggap sebagai satu potensi yang kalau dikelola dengan baik akan jadi pengembang yang baik bagi keberlanjutan penyelenggaraan pemilu, terutama yang jadi tanggung jawab dan tugas wewenangnya KPU. Ini masih dengan strategi. Ya. Kita berbicara strategi sebagaimana misi-misi juga yang Bapak sampaikan tadi. Bapak, kita berbicara dengan JDIH. Ya. Kebetulan JDIH itu ruang lingkupnya adalah pengetahuan tentang informasi hukum, penataan produk-produk hukum dan hal-hal lain yang secara teknis yang dikelola oleh JDIH. Nah, terkait dengan strategi itu sendiri, melalui sosialisasi, kita kaitkan dengan sosialisasi dengan misi-misi ke tingkat ke ruang-ruang pengetahuan misalnya institusi atau kampus atau apalah yang barangnya menjadi sasaran strategis dari KPU menularkan informasi ataupun hal-hal terkait dengan kepemiluan tentang pengetahuan tentang pemilu. Jadi gini, informa itu sebenarnya terkonfirmasi ya dari kita tidak bisa main klaim begitu saja bahwa KPU ya memang pengetahuannya itu punya banyak. Tetapi itu kemudian bisa dikonfirmasi melalui misalnya 4 kali secara berturut-turut KPU itu dalam konteks JDIH itu mendapatkan penghargaan sebagai lembaga kategori nomor 1 untuk lembaga non struktural dalam pengelolaan JDIH. Jadi banyak sekali informasi yang dimuat dalam website JDIH yang itu kemudian dikoordinatori oleh Kementerian Hukum dan HAM itu justru direkognisi sangat luar biasa. Dan termasuk yang terakhir di akhir tahun 2022 lalu Desember, KPU juga memperoleh penghargaan nomor 1 itu dari Komisi Informasi Pusat terkait dengan keterbukaan informasi. Jadi sebenarnya KPU tidak sia-sia mengklaim dirinya sebagai satu lembaga yang punya pengetahuan dan pengetahuan itu dikelola sedemikian rupa dan diinformasikan ke publik. Bahkan ini banyak juga testimoni dari berbagai pihak, misalnya perguruan tinggi misalnya dalam rangka riset segala macam itu ternyata tidak harus berbelit-belit mengajukan surat untuk memperoleh informasi karena ada juga dalam tata kelola informasi pemilu itu juga punya dataset yang sangat dibutuhkan bagi riset-riset lanjutan. Nah yang terakhir kaitannya sama strategi. Nah ini kan bagian dari waktu kita lakukan konsolnas ya di awal Desember tahun 2022 lalu, tentu para pimpinan memberikan arahan. Salah satu arahannya adalah bagaimana kemudian mengemas segala pengetahuan ini dan mengisi dan menyebarluaskannya dalam momen-momen yang dianggap momen penting. Misalnya 14 Februari tahun 2023 itu jadi satu momentum penting sebagai penanda 1 tahun jelang hari H. Oleh karena itu harus ada satu event tertentu. Nah eventnya apa? Nah salah satunya yang kemudian pilihan-pilihan yang ada yang tersedia itu memang kita lakukan yang saat ini peluncuran kirap pemilu misalnya, dan itu dengan tema besar pemilu sebagai sarana integrasi bangsa yang kemudian dilakukan memang pusatnya di KPU RI tetapi berangkat dari 7 titik mulai dari
ujung barat Indonesia di Aceh, kemudian sampai ujung timur Indonesia di Papua. Nah itu yang kemudian secara bergelombang nanti harapannya kirap pemilu itu akan melintasi kurang lebih dari 300 satuan kerja kita di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Nah di sana nanti betul. Nah itu artinya kan kerja atau momen nasional dalam konteks kirap pemilu itu pada akhirnya nanti akan menjadi satu pekerjaan juga buat teman-teman satker kita di kabupaten kota untuk ketika kirap itu mampir di kantor mereka membuat event tertentu, melakukan penyebarluasan informasi. Nanti mungkin bisa jadi diproduksi banyak maskot ya untuk menjadi cindramata, terus kemudian diputar itu jingle pemilu 2024. Persis. Nah itu. Nah ini kan penting kan dalam 1 tahun ke depan, termasuk nanti tetap dalam konteks intensifikasi informasi terkait dengan sosialisasi dan pendidikan diri. Saya kira bagiannya dari sana. Bapak tadi, saya panggil Bapak Mas sepertinya. Kalau saya lihat sih masih muda. Tampilannya saya lihat. Ya kalau di kalangan muda pantaslah masih dipanggil Mas. Tapi usia saya udah 46 loh. Oh iya. Masya Allah, saya kira masih 37, 38 masih pantas. Masih kumpul-kumpul di kampus. Ya. Teman pemilih, berbicara testimoni yang disampaikan beliau tadi, tentu ini juga menjadi cambuk ya bagi KPU sendiri untuk benar-benar berbenah diri, karena memang testimoni itu menjadi satu beban juga kan, iya, jadi tanggung jawab bagi KPU itu sendiri, karena penghargaan itu tidak hanya sekedar penghargaan, tapi juga sebagai bukti bahwa KPU memang sesuai dengan integritasnya, apa yang dipandang orang pelaksanaannya sama. Persis. Bisa dijelaskan Pak apa saja upaya yang dilakukan oleh KPU untuk mempertahankan itu semua? Ya tentu, sekarang kan ini juga kita beradaptasi dengan berbagai perkembangan, misalnya aturan-aturan hukum baru, misalnya terkait dengan informasi publik. Nah ini ada juga undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, mau tidak mau dalam rangka tetap mempertahankan komitmennya untuk memberikan akses informasi kepada publik, tetapi kita juga harus beradaptasi dengan perlindungan data pribadi. Nah, ada mekanisme, misalnya ada beberapa informasi yang masuk kategori data yang sifatnya dikecualikan, maka itu kita mintakan uji konsekuensi ke Komisi Informasi Pusat. Nah ini kita selalu selaras dengan perkembangan dan dinamika hukum yang juga berkembang, termasuk juga dinamika masyarakat yang juga selalu biasanya berkembang lebih dinamis dibandingkan birokrasi ataupun perangkat hukum itu kita sendiri. Yang menyesuaikan. Nah itu suka nggak suka. Nah itu bagian dari sana. Nah termasuk juga komitmen kita untuk tetap mempertahankan segala prestasi ya, baik misalnya 4 kali berturut-turut sebagai lembaga kategori non struktural pengelola JDIH terbaik, dan itu kan ada sekian ribu data dan informasi yang setiap saat bisa diakses oleh publik terkait dengan apapun itu, mulai dari peraturan KPU sampai dengan keputusan-keputusan itu biasanya muncul di sana. Jadi kalau misalnya ada semacam tudingan dalam tanda kutip, misalnya KPU-nya tidak transparan, bagaimana mungkin tidak transparan ketika secara 4 kali berturut-turut JDIH kita dapat penghargaan, kemudian terakhir di tahun 2022 kita juga masuk kategori lembaga terbaik nomor peringkat pertama untuk kategori non struktural terkait dengan informasi publik, dan banyak sekali informasi yang di dalamnya itu informasi-informasi yang sangat dibutuhkan oleh publik dan tanpa perlu birokratisasi yang berbelit-belit. Nah itu bagian dari komitmen kita. Nah ini yang harus tetap kita tingkatkan, dan kebutuhan publik untuk informasi itu tetap harus kita jaga untuk aksesnya, aksesibilitasnya di situ. Satu pertanyaan lagi nih Pak, terkait dengan PKPU 9 sosialisasi dan juga berkenaan dengan tahapan yang berjalan ini. Kita pahami bersama bahwa KPU ini memang diawali dengan proses sosialisasi dengan kirap ini. Tentu sasaran berikutnya ada tahapan-tahapan berikut yang akan dikenalkan kepada masyarakat. Di pelaksanaan tahapan yang sosialisasi ini yang dilakukan dengan kirap ini, lembaga mana saja yang memang kita libatkan untuk memberi dukungan secara teknis dalam kegiatan sosialisasi ini? Ya, gini, yang pasti memang
kita berupaya dulu awal untuk membangun awareness publik bahwa saat ini 14 Februari tahun 2023 melalui momentum kirap pemilu itu sebenarnya harapannya bisa membangkitkan awareness publik bahwa 1 tahun lagi pemilu. Nah, ketika itu tergerak gitu bahwa oke, 1 tahun lagi pemilu, oleh karena itu nanti tahapan informasi berikutnya kan. Misalnya gini, sekarang juga pada saat yang sama kita sedang melakukan tahapan pencocokan dan penelitian untuk daftar pemilih. Nah, persis. Ya? Di situ ada momentum-momentum yang kita jalani. Nanti juga ada momentum terkait dengan bagaimana pasca penetapan partai politik peserta pemilu pada Desember lalu, yang kemudian nanti sampai bulan November itu ada jeda waktu yang relatif kosong. Karena begitu November tanggal 28 akan ada momentum kampanye yang secara resmi kan. Nah, itu mau diisi pakai apa? Nah, ini sebenarnya ruang gerak itu. Nah, kalau siapa yang akan dilibatkan, secara prinsip tentu KPU sangat terbuka untuk mengajak banyak pihak. Tetapi memang faktanya saat ini tentu stakeholder utama ya, seperti Komisi 2, kemudian pemerintah, kemudian penyelenggara pemilu yang lain, DKPP maupun Bawaslu. Nanti ada perguruan tinggi, ada kelompok-kelompok masyarakat sipil. Nanti akan ada porsi-porsi tertentu yang tentu saja akan dikerjasamakan oleh KPU bersama para pihak. Termasuk misalnya dengan media massa, baik itu yang sifatnya mainstream, mau yang audio maupun yang audiovisual misalnya, itu juga bagian dari komitmen kita. Dan sampai saat ini banyak sekali, mungkin sudah tidak terhitung ya, itu kita punya berbagai MOU dengan kementerian lembaga, dengan media massa, dengan organisasi ataupun perguruan tinggi. Nah, sekarang kanal-kanal itu sudah punya gitu. Iya, softwarenya sudah ada lah kira-kira. Nanti harus diisi apa? Nanti kalau misalnya kampus, mungkin nanti dalam konteks kajian kepemiluan, kajian keilmuan, tetapi juga kampus juga bagian dari tempat berkumpulnya para pemilih muda. Misalnya nanti di tahun 2024 itu perkiraan ya, itu antara yang usia 17 sampai usia 39 tahun itu porsinya sekitar 55% sampai 60%. Jadi 107 juta itu besar. Nah, makanya pemilu 2024 itu menjadi momentum yang penting, bukan saja karena pemilunya itu pada 2024 itu termasuk pemilu nasional dan pemilu kepala daerah dalam tahun yang sama, tetapi juga lapisan pemilihnya juga berbeda. Mereka punya selera, punya preferensi, mereka harus didekati dengan cara yang berbeda. Betul di situ. Dan mereka juga punya antusiasme yang cukup tinggi, ketertarikan terhadap saya ingin memilih, tetapi saya juga butuh informasi tentang bagaimana cara memilih, siapa yang akan jadi peserta, siapa yang menjadi peserta pemilu, siapa saja calon yang nanti akan diajukan oleh partai politik untuk mewakili misalnya dalam di kursi DPR, di provinsi, kabupaten, kota maupun nanti capres cawapres. Teman pemilih, tidak salah kami menghadirkan beliau karena selain praktisi pemilu, banyak informasi di luar dari kegiatan pemilu karena dunia kampus juga terceritakan di sini di obrolan kita ini. Teman pemilih, tentu apa yang disampaikan beliau ini ada hal-hal yang menarik terkait dengan baik pengelolaan JDIH itu sendiri sesuai dengan tema kita dan juga kegiatan sosialisasi sedang berlangsung saat ini. Kami ingin tahu pesan-pesan beliau baik untuk teman pemilih dan juga pengelola JDIH di khususnya di seluruh satker di Kalimantan Barat ini dan di seluruh satker secara nasional yang hadirlah dalam acara mengikuti obrolan kita ini. Ya, untuk teman-teman pemilih ya secara umum, termasuk juga untuk jajaran kita, apa yang sudah kita raih dan apa yang coba kita pertahankan 4 kali ya secara berturut-turut sebagai pengelola terbaik JDIH, itu percayalah merupakan bagian dari kontribusi penting lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada tata bangunan sistem politik di Indonesia melalui pemilu. Itu menjadi penting. Nah, kalau untuk pemilih bagaimanapun juga ini komitmen kita bersama untuk menggunakan hak pilih itu penting. Bukan hanya hak pilih itu penting, tetapi pemilu itu penting untuk menentukan masa depan bangsa kita ke depan. Apalagi kita sudah punya komitmen untuk menjadi bagian dari
komponen-komponen bangsa dalam rangka menjaga pelestarian tatanan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita sepakati demokratis. Nah, ini momentum itu betul berkelanjutan, dan masa depan kita ke depan memang akan banyak nanti ditentukan juga oleh lapisan pemilih yang total berbeda. Kita punya postur pemilih yang tahun 2024 itu 55-60% akan diisi oleh pemilih muda. Pemilih yang punya pikiran progresif terhadap pemilu ya. Tentu mereka kritis, mereka punya kebutuhan yang berbeda, dan itu mau tidak mau betul, ya, betul. Mereka akan bicara tentang bagaimana bangsanya ke depan. Nah, oleh karena itu optimalkan kesempatan yang ada. Pilah dan pilih informasi yang paling tepat. Pilah dan pilih. Dan pemilihlah pemegang pilihannya strategis. Persis. Apapun pilihannya dari pemilih, sepanjang informasi itu dicari dari lembaga-lembaga yang kredibel, punya otoritas, menurut saya pilihan itu sah. Persis. Baik. Karena ini sudah menjelang maghrib. Seperti sudah ada aturan main ya Pak ya Mas ya. Baik teman pemilih dimanapun berada, dialog ini sebenarnya masih hangat dan masih sepertinya ingin terus. Saya ini apa ya, ibaratnya asik ya, keterusan jadinya. Karena beliau selain santai dialognya dan banyak pengetahuan yang saya diam-diam saya rekam. Iya, teman pemilih, tadi kita dengarkan pesan-pesan beliau dan ingat, pemilih yang cerdas, bijak, memberikan pilihan yang strategis untuk bangsa, masa depan bangsa kita sendiri. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, cek keterlibatan Anda sebagai pemilih dimanapun di TPS-TPS di tempat-tempat di mana diumumkan nama kita, baik itu TPS. Baik teman pemilih, jangan lupa berikan like, subscribe, dan share ke teman ataupun saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Melas. Terima kasih waktunya. Iya. Semoga selalu sehat. Sukses juga untuk ini ya. Iya. Top. Semoga Bapak selalu sehat karena masih amin. Iya. Sama-sama. Oke. Dadah. Sampai jumpa pemilih. Kita memilih.